Pekerjaan ibu rumah tangga alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun pekerjaan tidak ada alamat yang sama meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun mahasiswa alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun pekerjaan pelajar alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis,
menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita.
Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka. Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban korban meninggal ya pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga
Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam.
Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Muhammad menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas.
Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban pertama korban meninggal ya pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka
berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer.
Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan, ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya, wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya, wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya, Traffic Accident Analysis, kecepatan kendaraan Lexus, ya,
127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Pak? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Pak? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolu 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur
Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palu Basah Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan
saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Muhammad menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolu 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur
Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palu Basah Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa?
pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang
lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu.
Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa?
Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polres Tabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi pers terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda
Sulawesi Selatan tanggal 25 September 25 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah.
Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak
tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya Ya. yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar.
korban. Pertama, korban meninggal, yang pertama Haji Nurjana, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56, Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua, M. Fadlan, umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Harinisa, umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga, BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan.
Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjana dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk
kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya traffic accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama,
meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolu 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol.
Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539 CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD 8937 MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini.
Tapi dia tidak ditetapkan tersangka. Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat.
Yang ketiga Ainun Kirani, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam.
Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas.
Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak melihat? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka
berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer.
Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, Traffic Accident Analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya
127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Pak? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Pak? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi pers terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban pertama korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolu 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur
Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palu Basah Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjana dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam.
Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Muhammad menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 dan booster dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan mengambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur
Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palu Basah Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa?
pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang
lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat,
dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Qadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya
Di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polres Tabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya Ya. yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal, yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi pers terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polres Tabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539 CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD 8937 MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2025 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polres Tabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak
12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak
12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya Ya. yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan mengambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi pers terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda
Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah.
Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak
tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya Ya. yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Bang? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar.
korban. Pertama, korban meninggal, yang pertama Haji Nurjana, umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56, Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua, M. Fadlan, umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa, umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga, BTN, Bokolu 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan.
Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk
kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Pak? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban pertama korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama
meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol.
Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjana dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini.
Tapi dia tidak ditetapkan tersangka. Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban pertama korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat.
Yang ketiga Ainun Kirani, umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam.
Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan, ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya, wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya, wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas.
Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka Sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA, ya traffic accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang. Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Hmm. Ya, tidak ada. Normal, ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka
berinisial Haji Aki, umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji trafik accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer.
Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjana, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke Kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, Traffic Accident Analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya
127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asap sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara, ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Fadlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, Hairunisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN, Bokolo 1, Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga, Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama, Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur
Owner atau pemilik restoran terkenal palu basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palu Basah Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa?
pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asa sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang
lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigala nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu.
Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nur Jannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjana dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjana dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa?
Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polres Tabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya, Haja Nurjannah, dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit Laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda 6
Paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polres Tabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolo 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Kadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Kadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Kadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Kadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Kadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Kadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Kadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Kadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Kadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.
kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya, Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana, Untuk Bang? supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai berapa? dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya ya. Jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal, ya normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palu Basa Serigala, Haji Al-Qadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selamat dalam insiden itu dan hanya mengalami luka di kaki. Selain menewaskan istri dan anaknya, seorang anggota keluarga lainnya bernama Hairunisa Hairudin juga harus dirawat di rumah sakit akibat luka yang dialaminya. Jadi pada hari ini kami dari pihak Kepolisian Polda Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar akan menyampaikan konferensi terkait penetapan kasus tersangka kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2004 pukul 19.30 bertempat di Jalan Tol Reformasi Kilo 4 Kota Makassar. Dasar laporan polisi
nomor LP 1324/9 tahun 2024 SPKT Lantas Polrestabes Makassar Polda Sulawesi Selatan tanggal 25 September 2024 tentang kecelakaan lalu lintas. Waktu dan kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 19.30 di Jalan Tol Reformasi Makassar. Korban meninggal yang pertama Haji Nurjana umur 35 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Serigara nomor 56 Kota Makassar, meninggal dunia di rumah sakit. Yang kedua M. Padlan umur 4 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat yang sama, meninggal juga di rumah sakit. Kemudian yang ketiga Harinisa umur 23 tahun, mahasiswa, alamat Jalan Pangkabinanga BTN Bokolu 1 Kabupaten Goa, luka berat. Yang ketiga Ainun Kirani umur 7 tahun, pekerjaan pelajar, alamat yang sama Jalan Serigala. Tersangka berinisial Haji Aki umur Owner atau pemilik restoran terkenal Palu Basah Serigala di Makassar, Haji Al-Kadri Hairudin, ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang merenggut nyawa istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam lalu. Penetapan tersangka diumumkan oleh Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, dalam konferensi pers di kantornya pada Jumat 11 Oktober lalu. Al-Kadri dikenai pasal 310 ayat 4
dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman yang ditetapkan adalah maksimal 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Dalam kecelakaan tersebut, istri Al-Qadri Nurjannah, 35 tahun, meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Putranya M. Fadlan yang berumur 7 tahun juga tewas di tempat. Meskipun ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak akan ditahan karena dianggap kooperatif selama proses penyelidikan. Sebagai informasi, hasil uji traffic accident analysis menunjukkan bahwa Al-Qadri mengemudikan mobil jenis SUV merek Land Cruiser dengan kecepatan melebihi batas yang ditentukan di ruas jalan tol. Dari keterangan yang diperoleh, tersangka melaju dengan kecepatan 127 km per jam. Padahal batas kecepatan maksimal seharusnya antara 60 hingga 80 km per jam. Diduga sebelum kecelakaan terjadi, Al-Qadri mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip hingga menabrak bagian belakang truk kontainer. Diketahui supir truk kontainer bernama Wahyudi, 36 tahun, warga Jalan Tamalalang, Kecamatan Tamalan Raya, Makassar, selamat dalam insiden itu. Kepolisian resmi menetapkan Haji Al-Qadri Hairudin, pemilik rumah makan Palubasa Serigala Makassar, sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Layang Petarani, Makassar, yang menewaskan istrinya Haja Nurjannah dan putranya M. Fadlan pada Rabu 25 September 2024 malam. Meski ikut terluka dalam mobil tabrakan bersama anak dan istrinya, dirinya tetap dinyatakan sebagai tersangka karena termasuk lalai dalam berkendara. Kasat Lantas Polrestabes Makassar, Kompol Mamat Rahmat, ditemui di Mapolres Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 11 Oktober 2024 menjelaskan bahwa motifnya adalah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil olah TKP menggunakan Traffic Accident Analysis, diketahui mobil Toyota Land Cruiser berplat nomor B1539CJH yang dikendarai Al-Qadri melaju dengan kecepatan 127,3 km per jam, jauh di atas batas maksimal yang diizinkan di jalan tol, yakni sekitar 80 km per jam di jalur kanan. Sementara itu, truk kontainer Hino berplat DD8937MP yang ditabraknya melaju dengan kecepatan hanya sekitar 40,1 km per jam. Al-Qadri diketahui sedang terburu-buru mengantarkan saudaranya Hairunisa Hairudin ke bandara ketika kecelakaan terjadi. Dia mengambil jalur kanan untuk mendahului, namun ketika beralih ke lajur kiri, mobilnya menabrak truk kontainer dari belakang. Akibat insiden ini, Nurjannah dan putranya yang duduk di kursi kiri depan mengalami luka parah dan meninggal dunia saat hendak mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Al-Qadri tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Kompol Mamat menjelaskan keputusan ini diambil atas dasar kemanusiaan, mengingat istri dan anak Al-Qadri menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Rencananya, berkas perkara kecelakaan ini akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin mendatang. Jika dinyatakan lengkap, kasus tersebut akan segera disidangkan. Al-Qadri dijerat dengan pasal 109 dan pasal 310 ayat 4 dan 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda sekitar 12 juta rupiah. Kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Untuk barang bukti, nah, sementara kami sita STNK dan SIM dari kedua pengendara, baik roda 4 Land Cruiser dan mobil kontainer. Ya, untuk barang bukti ada di barang bukti penitipan di unit laka Polrestabes Makassar. Bang, pasal yang diterapkan tersangka atau suami korban ini seperti apa pasalnya? Pasalnya tadi saya sampaikan di pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 sub pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Karena kelalaiannya. Ancaman hukumannya seperti apa? Ancaman hukumnya dendanya di sini 12 juta, kemudian denda paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak
12 juta rupiah. Kondisi tersangka saat ini ditahan atau seperti apa? Untuk kondisi tersangka kami tidak tahan dengan pertimbangan ya, yang pertama yang bersangkutan kooperatif, yang kedua korban meninggal dunia adalah istri dan anak tersangka juga. Jadi ada sisi kemanusiaannya yang kita berikan. Berarti tahanan kota ya Bang? Ya, wajib tahanan kota dan selalu wajib untuk melapor. Ya. Siap. Mungkin hari Senin pemberkasan kita limpahkan ke kejaksaan karena SPDP-nya sudah keluar. Hari Senin kita serahkan untuk kelengkapan dan surat dari kita. Kalau status supir truk kontainer bagaimana? Untuk supir kontainer statusnya wajib lapor, ya wajib lapor sampai hari ini. Tapi dia tidak ditetapkan tersangka? Tidak, ya wajib lapor sampai hari ini sambil kita memberikan atau meminta keterangan-keterangan lebih lanjut untuk kelengkapan berkas. Bang, saat kejadian kecepatan mobil saat itu yang dikemudikan tersangka sesuai dengan hasil olah TKP di lapangan dan menggunakan TAA ya, terapi accident analysis, kecepatan kendaraan Lexus ya 127,3 km per jam. Sementara untuk mobil box adalah 40,1 km per jam di saat jalan bersama. Berarti posisinya menabrak dari belakang, Bang? Ya, posisinya. Ya, jadi sama-sama satu arah dari arah selatan ke utara. Apakah saat itu ada blank spot atau kepulang asas sehingga pengemudi tersangka ini tidak? Sesuai dengan pemeriksaan di TKP itu tidak ada. Ya, tidak ada. Normal. Ya, normal. Maksudnya dia hilang kendali atau gimana, Bang? Yang bersangkutan menurut hasil BAP setelah diperiksa, jadi buru-buru mau mengantar saudaranya ke bandara ya, sehingga mengambil lajur kanan, di depannya ada kendaraan, kemudian yang bersangkutan ambil lajur kiri, maka terjadilah nabrak dari belakang kepada mobil box tersebut, mobil kontainer. Kalau lajur kanan itu lajur truk memang ya? Lajur kanan itu lajur untuk mendahului sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan, ada batas maksimal dan minimal. Nah, yang sebelah kanan itu 80 ya batas maksimal, kemudian minimal sebelah kiri ada 60 km per jam. Owner Palubasa Serigala Haji Al-Qadri Hairudin ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus kecelakaan menewaskan istri dan anaknya pada Rabu 25 September 2024 malam. Al-Qadri dijerat dengan pasal 310 ayat 4 dan 310 ayat 3 subsider pasal 109 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda maksimal 12 juta rupiah. Diketahui dalam insiden kecelakaan itu, istri Haji Al-Qadri Nurjana, 35 tahun, meninggal dunia saat hendak mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu, putranya Muhammad Fadlan yang baru berumur 7 tahun juga meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat Al-Qadri dan keluarganya hendak menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat itu Al-Qadri diduga buru-buru hingga maju kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Akibatnya, mobil yang dikemudikan menabrak truk kontainer di sisi kiri jalur jalan. Al-Qadri sendiri selama dalam insiden itu